Kemacetan parah yang terjadi di pintu tol Brebes Timur seakan membuka mata kita bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia kurang terencana. Lalu bagaimana langkah pemerintah dalam membangun infrastruktur pendukung arus mudik lebaran? Berikut liputannya. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala sejak menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2014 yang lalu. Untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, pemerintahan Jokowi JK pun menaikkan anggaran infrastruktur dalam APBN. Pada APBN 2015, anggaran infrastruktur pun meningkat drastis menjadi 290,3 triliun rupiah. Angka ini naik sekitar 84 triliun rupiah dibandingkan APBN 2014. Sedangkan pada APBN 2016, anggaran infrastruktur ditargetkan sebesar 313,5 triliun rupiah. Selama berpuluh-puluh tahun sebagai negara kepulauan, konektivitas antar wilayah dan pulau di Indonesia terhambat oleh lamban dan minimnya pembangunan infrastruktur seperti sarana dan prasarana jalan, jembatan, rel kereta, pelabuhan, bandara, serta pembangkit listrik yang tidak memadai. Selain terhambatnya konektivitas antar wilayah maupun antar pulau, minimnya pembangunan infrastruktur juga berakibat pada mahalnya biaya transportasi dan logistik. Dengan menggenjot pembangunan infrastruktur perhubungan seperti jalan tol, rel kereta, pelabuhan, dan bandara, diharapkan akan mempercepat konektivitas dan pemerataan pembangunan serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kemacetan total di Brexit itu menjadikan kalau istilahnya itu waking alarm call ya. Jadi panggilan alarm bagi kita semua bahwa harus melakukan investasi besar-besaran dalam bidang infrastruktur. Oleh sebab itu pemerintah Jokowi JK kali ini betul-betul komit akan mengalokasikan cukup banyak dana ya untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur salah satu adalah jalan. Tol Trans Jawa adalah jaringan jalan tol antar kota-kota di Pulau Jawa dengan tujuan utama mempercepat konektivitas dan memperlancar transportasi barang dan jasa melalui jalan tol. Mega proyek jalan tol Trans Jawa menjadi salah satu pertaruhan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Ruas tol yang menghubungkan Pejagan hingga Pemalang sepanjang 58 km adalah salah satu bagian dari tol Trans Jawa. Meski proyek pengerjaannya baru merampungkan tahap 1 dan 2 dari Pejagan hingga Brebes Timur, namun proyek jalan tol ini sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi dan digunakan sebagai jalur mudik lebaran. Kurangnya kesiapan infrastruktur pendukung jalan tol Pejagan Pemalang tahap 1 dan 2 sepanjang 20 km yang mengakibatkan horor kemacetan di Brexit menjadi keluhan utama para pemudik. Terus sudah gitu, selain itu penerimaan jalan panturanya itu harus lebih baik lagi, karena semua keluar di sini bagaimana jalur panturanya itu bisa lebih lebar lagi, lebih tertib lagi, atau yang kedua mungkin ada beberapa exit tol gitu. Jadi ada alternatif lain selain Brexit. Kurang karena jumlahnya banyak, jadi pintu tolnya kan cuma 2. Harusnya diperbanyak lah pintu gerbang tolnya. Kurang pintu tolnya. Jadi lama kan dia pas bayar itu kan lama. Kalau tol sini sih paling rest areanya lah tolong diperbanyak kan. Kasihan tuh kan yang banyak yang bensinnya habis. Ya, itu aja sih sebenarnya. Kalau sama ininya sih penerangan juga kurang sih, kan dia gelap kan di situ. Sama ini pintu gerbang ini tuh kalau diperbanyak kan harusnya dia lebih cepat ya untuk proses pembayarannya. Standar pelayanan minimal SPM penyelenggaraan jalan tol pun sepertinya belum dijalankan oleh PT Pejagan Pemalang Toll Road selaku operator jalan tol Pejagan Pemalang tahap 1 dan 2. SPM jalan tol wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol. Badan Penyelenggara Jalan Tol BPJT selaku regulator pun dinilai lalai dalam melakukan pengawasan dan pengaturan. Padahal SPM adalah ukuran minimal yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. SPM jalan tol ini mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, serta unit pertolongan,
penyelamatan, dan bantuan pelayanan. Belum lagi bottleneck service time, karena kita tahu bahwa yang paling ujung di Brexit itu, di Brebes, itu adalah operator yang paling baik. Ya. Jadi kita juga mungkin ada faktor kesiapan training SDM-nya. Selain kurangnya kesiapan infrastruktur pendukung jalan tol Pejagan Pemalang tahap 1 dan 2 ini, pemerintah juga dinilai abai dalam melakukan perbaikan infrastruktur jalan arteri maupun jalan alternatif di jalur pantai utara dan selatan Jawa. Tapi kalau tidak ada alternatifnya, tentu juga tidak bisa. Jadi itu sebabnya perbaikan jalan arteri non-tol itu tidak kalah pentingnya dengan perbaikan jalan tolnya. Yang kita monitor adalah, atau yang sempat kita lihat adalah perbaikan jalan arteri itu cenderung terabaikan ketika jalan tol barunya itu sudah beroperasi. Ironisnya, selain tantangan percepatan pembangunan infrastruktur, kualitas infrastruktur di Indonesia juga masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data Logistic Performance Index (LPI) tahun 2014, indeks infrastruktur Indonesia berada di peringkat ke-53 di bawah Singapura yang LPI-nya 5, Malaysia 25, Thailand 35. Bahkan lebih rendah dengan Vietnam yang berada di peringkat 48. Di ASEAN, peringkat Indonesia hanya lebih tinggi dari negara Filipina yaitu 57, Kamboja 83, Laos 131, dan Myanmar 145. Horor kemacetan Brexit tentu membutuhkan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait agar kejadian tidak terus berulang. Lantas, siapakah yang harus bertanggung jawab? Nantikan sesaat lagi hanya di Modus.